Di sebuah kota kecil yang tenang, di mana gosip beredar lebih cepat daripada angin yang berhembus, terdapat seorang pria muda yang bernama Dedi. Dedi dikenal sebagai penagih hutang yang tampan dan berkarisma, dengan tubuh tinggi, rahang dan senyum yang bisa membuat siapapun terpana. Wajahnya yang seolah terpahat dengan sempurna, menarik perhatian setiap orang yang bertemu dengannya, tak terkecuali para ibu-ibu di lingkungan tempatnya bekerja. Dedi bekerja untuk sebuah perusahaan keuangan yang terkenal di kota itu. Tugasnya sederhana, hanya menagih hutang dari orang-orang yang terlambat membayar cicilan mereka. Tapi bagi para ibu-ibu yang mulai kesulitan melunasi pinjaman mereka, kedatangannya bukan sekedar urusan bisnis. Dedi dengan senyum lembut dan pembawaan yang penuh perhatian perlahan-lahan menjadi lebih dari sekedar penagih hutang di mata mereka. Suatu hari, Dedi datang ke rumah Bu Gina, seorang wanita parubaya yang sudah lama menunggak cicilan. Wajah Bu Gina tampak tegang, namun saat Dedi masuk dan menyapanya dengan sopan, ketegangan itu mulai mereda. "Saya paham, Bu. Situasi ibu sedang sulit." Dedi sambil duduk di kursi ruang tamu menghadap Bu Gina yang tampak gelisah. "Tapi saya harus menjalankan tugas saya." Mata Bu Gina mengamati Dedi dengan seksama. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Pinjamannya sudah terlalu lama menunggak dan seharusnya dia sudah mengantisipasi ini. Namun saat melihat wajah Dedi yang ramah, muncul ide aneh di benaknya. Ia tersenyum tipis bukan karena lega, tetapi karena sesuatu yang lain. "Mas Dedi," kata Bu Gina, suaranya lembut tapi penuh maksud tersembunyi. "Tidak bisakah kita selesaikan ini dengan cara lain?" Dedi mengangkat alis penasaran. "Cara lain, Bu?" Bu Gina berdiri mendekatkan dirinya ke Dedi dengan langkah yang perlahan. "Mungkin Mas Dedi bisa memberi saya keringanan. Saya tidak punya uang sekarang, tapi saya bisa memberi Mas sesuatu yang lebih berharga." Sebelum lanjut, mohon kesediaan sahabat Tinta Pena Channel untuk like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ceritanya. Dedi mendadak menyadari kemana arah pembicaraan ini. Sudah bukan sekali atau dua kali lagi, tetapi sering sekali dia menghadapi situasi seperti ini, di mana ibu-ibu yang kepepet mencoba menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini ia merasa tubuhnya bergetar tidak nyaman, tapi juga tertarik. Bukan hanya Bu Gina yang memandang Dedi dengan maksud tertentu. Ketika ia mendatangi rumah Bu Bella beberapa hari kemudian, situasi yang serupa terjadi. Bu Bella dengan senyum yang lembut menawarkan segelas teh sambil berbicara tentang bagaimana keadaannya yang sulit. Tapi yang berbeda kali ini adalah caranya menatap Dedi, seolah-olah Dedi adalah jawaban bagi semua masalahnya. "Kamu masih muda, Dedi," ucap Bu Bella dengan nada suaranya yang menggoda. "Kamu pasti tahu bagaimana dunia ini berjalan kan? Kita bisa saling bantu. Saya tidak ingin kamu pergi dengan tangan kosong, tapi saya juga tidak ingin terbebani." Dedi duduk, dia membiarkan Bu Bella mendekatkan dirinya. Perasaannya bercampur antara ketidakpastian dan daya tarik aneh terhadap situasi ini. Tubuhnya mungkin telah menjadi semacam alat tawar bagi para wanita ini. Tanpa ia sadari sebetulnya, mereka tidak bisa membayar hutang mereka dengan uang. Tetapi tubuh Dedi menjadi pelunasan yang mereka tawarkan. Dan anehnya, ia tidak bisa menolak. Hari-hari berlalu dan semakin banyak ibu-ibu yang mulai mendengar tentang kesepakatan yang biasa mereka buat dengan Dedi. Bisikan pelan di pasar kini menjadi rahasia umum di antara mereka.
Setiap kali Dedi datang menagih hutang mereka sudah siap dengan tawaran yang tidak mungkin ia tolak. Bu Yeni seorang janda yang hidup sendiri, bahkan sudah menyiapkan makan malam romantis ketika Dedi datang ke rumahnya. Santai saja, Mas Dedi tidak perlu terburu-buru, katanya dengan senyuman penuh arti. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang nyaman untuk kita berdua. Dedi hanya tersenyum kecut, menyadari bahwa semakin lama dia tenggelam dalam situasi ini, semakin sulit untuk keluar. Bukan karena ia tidak bisa berkata tidak, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai terbiasa dengan perhatian yang diberikan para ibu-ibu ini. Mereka semua memperlakukannya dengan baik, seolah-olah ia adalah sesuatu yang sangat berharga dan bukan sekedar penagih hutang yang datang membawa beban. Namun di balik semua itu ada perasaan aneh yang tumbuh di hati Dedi. Dia mulai merasa bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Setiap kunjungan ke rumah-rumah itu, setiap senyuman dan rayuan yang ia terima, membuatnya merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Ibu-ibu itu mungkin puas, tetapi Dedi mulai merasakan bahwa ia telah menyerahkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tenaganya. Ia telah memberikan jiwanya kepada mereka. Tidak ada yang membicarakan tentang uang lagi setiap kali ia datang. Mereka tahu apa yang mereka inginkan darinya, dan Dedi meski dengan ragu selalu menurut. Ia telah menjadi pelunas hutang yang berbeda dari yang ia bayangkan. Ketika pertama kali menerima pekerjaan ini, bukan uang yang ia terima, tetapi sesuatu yang lebih halus, rasa ketergantungan yang datang dari ibu-ibu ini, dan rasa kehilangan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri. Dedi sang penagih hutang tampan kini menjadi sosok yang lebih dari sekedar penagih. Ia telah menjadi mimpi bagi para wanita itu. Seseorang yang bisa mereka miliki meski hanya sementara. Tapi bagi Dedi, mimpi itu perlahan berubah menjadi bayangan yang menghantuinya dengan tanpa ia sadari. Dan di kota kecil itu, di antara bisikan gosip dan senyuman yang terselubung, Dedi terus menjalani harinya terikat oleh keinginan ibu-ibu yang tak bisa pernah ia tolak. Waktu berlalu, dan meski di luar Dedi tampak tetap seperti dirinya yang dulu, sosok muda yang tampan dan penuh karisma di dalam dirinya ada perubahan yang sulit ia abaikan. Setiap rumah yang ia datangi, setiap pintu yang ia ketuk, membuatnya merasa semakin tenggelam dalam sebuah lingkaran yang sulit ia hentikan. Para ibu-ibu di kota itu mungkin merasa lega dengan kesepakatan tak terucapkan yang mereka buat. Tapi Dedi mulai merasakan ada bagian dari dirinya yang terkikis. Suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit ujung kota, Dedi duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di pinggir kota. Dan disinilah ia sering datang untuk menenangkan pikirannya, menghindari beban yang seakan bertambah berat setiap harinya. Angin lembut menyapu wajahnya, namun di dalam dirinya, rasa perpecahan itu tetap ada antara kewajibannya sebagai penagih hutang dan ketergantungannya pada perhatian yang ia dapatkan dari para ibu-ibu itu. Ia mengingat kembali setiap tatapan mereka, setiap senyum yang mereka lemparkan kepadanya, dengan niat yang terselubung mereka masing-masing dengan caranya yang telah mengambil bagian dari dirinya. Bukan dalam bentuk fisik semata, tetapi juga secara emosional, secara spiritual, ia menjadi pelarian bagi mereka. Tetapi siapa yang menjadi pelarian bagi Dedi saat merenung di tepi sungai itu? Dedi memutuskan untuk mengambil alih kendali hidupnya kembali. Ia sadar bahwa ia telah membiarkan dirinya terjebak dalam permainan yang bukan ia ciptakan. Para ibu-ibu itu mungkin merasakan kepuasan, tetapi kepuasan mereka datang dengan mengorbankan keseimbangan dalam hidupnya.
Hari berikutnya, Dedi memutuskan untuk berbicara dengan bosnya di kantor keuangan. Dia meminta untuk dipindahkan ke kota lain, ke tempat di mana ia bisa memulai lagi tanpa bayangan masa lalu yang terus membayangi langkahnya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan memutus hubungan dengan kota ini, dengan para ibu-ibu yang telah menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Keputusannya pergi bukanlah tindakan pengecut, melainkan sebuah langkah berani untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menjalani hidup dengan cara seperti ini, menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada orang lain tanpa mendapatkan apapun selain kehampaan. Berita tentang kepergiannya menyebar dengan cepat di antara para ibu-ibu di kota. Ada yang terkejut, ada yang kecewa, tapi semuanya tahu bahwa Dedi, sosok yang selama ini mereka gantungi, akan segera pergi. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal secara langsung, karena mereka tahu bahwa hubungan mereka dengan Dedi adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu adalah rahasia yang akan tetap tersembunyi di balik senyuman dan tatapan mereka. Di hari terakhirnya di kota, Dedi berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap jalanan yang sudah begitu dikenalnya. Dalam hatinya, ia merasa lega bukan karena ia telah meninggalkan para wanita itu, tetapi karena ia telah menemukan keberanian untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Saat ia melangkah pergi meninggalkan kota kecil itu, Dedi tahu bahwa ini adalah awal baru. Tidak ada lagi hutang yang harus dilunasi. Tidak ada lagi kompromi yang harus dibuat. Yang ada hanyalah dirinya, seorang pria muda yang akhirnya bebas, siap melangkah menuju masa depan yang ia bangun sendiri tanpa bayangan masa lalu yang membelenggu. Dan di kota kecil itu, meski Dedi tidak ada lagi di sana, namanya tetap dikenang bagi para ibu-ibu. Ia bukan hanya penagih hutang, ia adalah sebuah kisah tentang kesempatan, tentang godaan, dan tentang apa yang terjadi ketika batas-batas dilanggar. Namun bagi Dedi, kisah itu adalah tentang pembebasan dari siklus yang nyaris menelan dirinya, dan tentang bagaimana ia menemukan kembali atas hidupnya. Kini Dedi berjalan di jalannya sendiri, jauh dari kota itu dengan tekad yang baru dan hati yang lebih ringan. Ia tahu apapun yang terjadi di masa depan, ia akan selalu mengingat pelajaran berharga dari masa lalunya, bahwa kebebasan sejati adalah ketika kita mampu berkata tidak, dan ketika kita mampu menentukan batas kita sendiri. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Setiap orang pasti mempunyai masalah, maka jangan mudah menyerah untuk mencari jalan yang tepat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan subscribe Dinta Pena Channel. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Tonton video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.